Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu artinya penghujung. Al-Muntaha artinya puncak. Jadi Sidratul Muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan suatu tempat di sana. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit. Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak namanya Sidratul Muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai Sidratul Muntaha Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Entah kenapa muncul lagi nih orang. Muncul lagi orang ini di beranda YouTube saya. Orang ini yang pernah saya bahas sekitar 2 tahun yang lalu, sekarang muncul lagi teman-teman. Sang mujtahid mutlak, yang lebih hebat daripada para ulama yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ra'yunya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih, Syaiful Karim. Orang ini sahabatku semua sudah pernah saya bahas 2 tahun yang lalu teman-teman. Kalau saya bahas orang ini teman-teman, saya yakin akan muncul komentar-komentar dari para muhibbinnya, dari para pengikutnya, bahwa kajian Syaiful Karim ini adalah kajian tingkat tinggi, kajian ma'rifatullah, kajian tasawuf. Jadi teman-teman, kita yang membantah Syaiful Karim ini dianggap tidak paham agama, hanya paham agama kulitnya saja, syariatnya saja. Padahal sangat jelas sekali bagi orang-orang yang paham agama, Syaiful Karim ini tidaklah berilmu. Orang sesat pemahamannya dan menyesatkan. Dia ini berlagak seperti seorang mujtahid mutlak. Berlagak seperti orang yang betul-betul paham agama. Baru-baru ini teman-teman, muncul video terbarunya Syaiful Karim ini di beranda YouTube saya. Entah kenapa, orang ini muncul lagi teman-teman. Dia membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengejutkannya teman-teman, dia menolak perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Mi'rajnya Nabi kita ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Dan dia teman-teman, mengartikan Sidratul Muntaha ini tidak sesuai dengan pemahaman para ulama, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis. Dia menjelaskan sesuai dengan akalnya yang dangkal, teman-teman. Tapi oleh para pengikutnya, pemahaman Syaiful Karim ini dianggap pemahaman tingkat tinggi. Coba kita dengarkan, teman-teman. Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu artinya penghujung. Al-Muntaha artinya puncak. Jadi Sidratul Muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan suatu tempat di sana. Tuh, jelas sekali. Menurut dia, Sidratul Muntaha ini adalah puncak kesadaran, bukan suatu tempat di sana. Yang selama ini yang kita pelajari, yang tertulis di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh para ulama, bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat diangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7, ke puncak langit ke-7, untuk menerima perintah sholat. Dan ini dinafikan oleh Syekh ini teman-teman. Saya sebut dia ini Syekh Sontoloyo kalau menurut Harry Pras. Syekh yang berlagak seperti seorang mujtahid. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit. Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak namanya Sidratul Muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai Sidratul Muntaha Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Menurut dia teman-teman, ayat-ayat Al-Quran itu semuanya hanyalah simbol-simbol belaka. Bukanlah menjelaskan suatu peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Menurut dia itu hanyalah simbol. Tidak ada langit. Sidratul Muntaha itu bukanlah tempat, tetapi bagi dia adalah puncak kesadaran kita sebagai seorang manusia. Dia mengalihkan makna. Dia tafsirkan sendiri. Karena dia menganggap Al-Quran itu hanyalah simbol belaka.
Dia tidak meyakini adanya hari kiamat, teman-teman. Tidak meyakini juga adanya hari pembalasan, surga dan neraka. Seperti yang saya katakan tadi, kiamat, surga, neraka bagi orang ini hanyalah simbol belaka. Coba kita simak video ini. Cerita kiamat, hancurnya alam semesta, itu sudah bukan lagi cerita biasa. Itu sudah menjadi keyakinan. Nah, dia menyatakan bahwa banyak umat Islam meyakini bahwa hari kiamat ini benar-benar terjadi. Sudah menjadi keyakinan. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan terjadinya peristiwa hari kiamat. Hari berakhirnya alam semesta ini, teman-teman. Bahkan juga dijelaskan di dalam surah Al-Qiyamah. Menjelaskan bagaimana alam semesta ini hancur. Dijelaskan oleh Allah bagaimana Allah akan membalas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Jadi, bagi orang ini hanyalah simbol. Coba kita dengarkan maknanya. Apa makna kiamat bagi orang ini, teman-teman? Padahal tidak ada dalam kamus bahasa Arab kiamat artinya hancur. Kiamat itu artinya bangkit. Ya, hari berbangkit setelah kehancuran. Setelah berakhirnya alam semesta ini. Setelah berakhirnya kehidupan. Maka dibangkitkan oleh Allah dari manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir, dibangkitkan untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Makanya Qiyamul Lail kan bangkit tengah malam. Sekarang bangkit dengan hancur, itu dua kalimat yang berbeda. Loh, kenapa setiap orang sekarang memahami kiamat selalu saja hancurnya alam semesta? Syekh Sontoloyo ini, sahabatku semua, mengartikan kiamat itu adalah bangkitnya kesadaran manusia. Didengarkan oleh orang-orang awam, wah benar juga ya. Benar juga. Secara tidak langsung dia sudah menafikan tidak adanya hari kebangkitan. Tidak adanya yaumul hisab. Tidak adanya surga dan neraka. Tidak adanya hari akan berakhir. Alam semesta ini akan dimusnahkan oleh Allah. Dia menafikan itu, teman-teman. Ini perkara akidah. Salah satu rukun iman kita. Kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka. Betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Dia menyindir para ustadz yang menjelaskan tentang neraka, teman-teman. Bahkan dia ngeledek, memperolok. Tanyakan kepada Bapak kapan pulang dari neraka. Padahal ini sudah sangat terang sekali dijelaskan di dalam Al-Quran tentang adanya surga dan neraka. Sangat banyak sekali hadis menjelaskan tentang perkara ini. Bahkan para ulama menjelaskan tentang perkara surga dan neraka ini. Orang yang tidak percaya akan adanya surga neraka, tidak percaya dengan hari kiamat, secara hukum syar'i itu sudah kafir, sahabatku semua. Tidak beriman. Bahkan hari kiamat ini adalah salah satu yang wajib untuk kita yakini. Kita lanjutkan lagi. Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis. Sudut pandang sebetulnya. Gak ada lagi surga dan neraka. Gak ada lagi hari pembalasan. Gak ada lagi hari kebangkitan. Dia selalu menjawab, teman-teman, dengan narasi-narasi seolah-olah ilmiah. Ini subhatnya berbahaya sekali, teman-teman, bagi orang-orang yang awam, yang tidak paham ilmu agama ini secara kafah. Tapi yang anehnya, sahabatku semua, masih banyak masjid-masjid yang mau mengundang orang ini. Apakah pengurus masjid ini tidak paham agama? Mengundang orang sesat ini untuk menyesatkan orang-orang awam yang tidak paham agama. Sungguh aneh, teman-teman. Sungguh aneh.
jika Majelis Ulama Indonesia membiarkan ini, teman-teman. Sudah bertahun-tahun dibiarkan oleh MUI. Sudah bertahun-tahun saya membahas orang ini, sahabatku semua. Tetapi dibiarkan. Kenapa? Makanya tidak aneh, teman-teman. Tidak aneh di zaman sekarang ini muncul orang-orang seperti Kumaila yang seenaknya berbicara tentang perkara agama. Muncul orang-orang seperti Hyang Weldo. Teman-teman tahu Hyang Weldo? Pemikiran mereka ini sama, masih satu kolam, sahabatku semua. Hyang Weldo, Kumaila, Abu Marlo, siapa lagi? Saiful Karim ini. Sama. Saiful Karim ini, teman-teman, dia berlagak seperti seorang ulama. Seperti orang yang paham Al-Quran. Terkadang di dalam ceramahnya, dia juga mengutip ayat-ayat Al-Quran, tetapi penafsirannya tidak sesuai dengan penafsiran para ulama. Seenak dengkulnya saja menafsirkan Al-Quran. Berpakaian seperti pakaian seorang ustadz. Makanya banyak orang-orang terkecoh, teman-teman. Banyak orang-orang awam yang tersesatkan. Makanya, saya di dalam video ini memperingati seluruh umat Islam yang menyaksikan video ini. Hati-hati dengan pemahaman Saiful Karim ini. Sesat dan menyesatkan. Saya yakin, teman-teman, nanti akan banyak muncul di kolom komentar para pendukungnya, para fansnya, para muhibbinnya Saiful Karim ini, yang menulis di kolom komentar, saya ini tidak paham agama. Orang-orang yang mengkritik Saiful Karim ini tidak paham agama. Karena kajian Saiful Karim ini adalah kajian tingkat tinggi. Tingkat tinggi dari mana? Kajian Saiful Karim ini adalah kajian makrifat. Makrifat apa? Kajian tasawuf. Subhanallah. Kalau tidak percaya, coba kita saksikan, teman-teman. Coba kita saksikan di kolom komentar nanti. Para pendukungnya Saiful Karim ini menulis di kolom komentar seperti ini. Oke lah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.